kalau kata orang mudahnya. Sampai ke pemiskinan itu apa yang harus dibuktikan oleh kepolisian? Ya, jadi gini Bang Latif, setahu saya tadi buka sekilas bahwa pasal yang dilaporkan kepada Doni Salmanan dan juga Indra Kents sama, yakni pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, 28 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang ITE, 378 KUHP dan juga TPPU pasal 3, pasal 5 dan juga pasal 10. Nah, terkait tadi pertanyaan abangnya, ini aku juga sedikit menggelitik terkait dengan jenis laporan yang dibuat. Kalau kita bicara dengan undang-undang ITE yang dilaporkan, itu kaitannya dengan tindak pidana menyebarkan berita perjudian. Ada yang bilang ini judi, ada yang berita perjudian. Oke. Kalaupun misalnya ini judi, ini justru saya agak bingung apa sebenarnya maksud dari pelaporan ini, karena dalam judi tidak ada korban judi, dua-duanya adalah pelaku. Ya. Kalaupun disebut dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebarkan berita perjudian, saya yakin juga yang menyebarkan berita tentang binomo, kalau binomo ini disebut sebagai judi, itu berarti juga semua korban juga menggunakan atau menyebarkan informasi tentang judi ini atau binomo ini. Tapi kan yang tahu bahwa itu judi ternyata adalah afiliatornya, para pelakunya. Sementara orang yang tertarik menyimpan uang, menginvestasikan uang waktu itu tahunya ini adalah trading. Kalau begini ada penipuan nggak di sana? Atau tetap dianggap sebagai perjudian biasa? Nah, kalau kaitannya dengan apakah ada penipuan atau tidak, yang tahu menurut saya ini yang harus dipanggil adalah pemilik binomonya sendiri. Gitu. Apakah memang benar sejak awal pemilik binomo itu menyebarkan atau memberikan iming-iming palsu kepada para konsumennya? Karena kalau afiliator, ini artis-artis ini baik Doni Salmanan, Indra Kents, ini masih abu-abu nih, apakah mereka disebut afiliator, artinya ada kesamaan maksud dan tujuan dengan binomo, atau bisa juga mereka artis, endorser, atau bisa juga mereka seperti MLM yang selama ini buyer get buyer gitu. Kalau mereka hanya sebagai buzzer, orang yang mengajak, apakah kemudian mereka bisa dikenakan pasal TPPU atau hanya undang-undang ITE saja? TPPU secara konsep hanya bisa diterapkan jika pidana asalnya terbukti. Jadi kalau tadi di undang-undang ITE-nya terbukti atau pencucian uangnya terbukti, maka undang-undang TPPU-nya bisa diterapkan. Tapi tadi menurut saya untuk tahu apakah undang-undang ITE maupun penipuannya ini bisa terbukti, saya kira yang paling krusial adalah untuk mengetahui peran dari binomo itu sendiri. Kenapa masih pagi, masih baru sekali pemeriksaan, polisi sudah berencana memiskinkan dan menyita seluruh hartanya? Apa kira-kira yang polisi ketahui? Saya kira mungkin ya karena memang undang-undang pencucian uang memungkinkan bagi penyidik untuk menyita, merampas seluruh aset. Untuk apakah terbukti atau tidak itu nanti jadi beban pembuktian terbalik bagi tersangka ataupun terdakwa. Saya kira apa yang dilakukan oleh penyidik tidak lain hanya agar harta-harta yang diperoleh, kalaupun nanti terbukti sebagai tindak pidana, itu tidak dialihkan ataupun tidak hangus ataupun tidak hilang. Jadi ini mungkin preventif dari penyidik untuk bisa mengamankan terlebih dahulu harta-harta tersebut. Artinya hanya sebatas membekukan atau mengamankan supaya tidak berpindah tangan, tidak serta-merta sudah terambil dari si para tersangka ini. Betul.